A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan Allah kesehatan, walaupun mungkin beberapa hari ini letih Pak ya, menyembelih kurban, sudah tuh makanlah daging lagi. Cuman saya mengingatkan nih Pak, kata Rasulullah, jangan makan daging 4 hari berturut-turut, karena dikhawatirkan bisa pindah sifat hewan itu kepada kita. Takut sensitif Bapak, jadi Pak, kolesterol naik, darah tinggi, jadi mudah marah nanti jadinya Pak. Kalau bisa diselang-selingi Bu ya, telur dadar, besok ikan, baru daging lagi, rendang kan tahan seminggu Pak kan. Jangan berturut-turut, bahaya nanti. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak mengucapkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanggengkan. Mungkin ada satu hari kita sediakanlah waktu untuk bersolawat kepada Rasulullah sebanyak yang kita bisa. Mudah-mudahan kita akan semakin mudah meneladani sikap Rasulullah SAW dan insya Allah akan diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Kisah-kisah teladan dari Rasulullah SAW itu yang saya lihat dari Pak ya di flyernya. Nah ini sungguh menarik, karena kalau kita cerita tentang Rasulullah ini Bu, tidak akan pernah habis-habis Pak. Walaupun itu tapi terus ada hal yang baru, terus ada hal yang baru. Mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan kita masuk masjid, nampak orang dari pakaiannya dia orang soleh Pak, dari tampangnya soleh, terlihat dari wajahnya itu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tapi sangar Pak, kita ucapkan salam dia malas menjawabnya. Kita ulurkan tangan untuk berjabatan tangan, kadang dia disambutnya juga, cuma nampak sepertinya tidak ingin dekat, tidak ingin kita dekat sama dia. Jadi habis kita mengucapkan salam, agak malas-malasan dia jawabnya, kemudian tatapan matanya tajam, kita sangka dia betul-betul orang pendiam Pak. Betul-betul kan ada juga diantara kita nih memang pendiam, itu tidak bisa dibuat-buat Pak. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan Bu, pribadi kita ini ada yang memang keras. Kalau diantara sahabat Rasulullah seperti Umar bin Khattab, keras Pak. Jadi kalau Rasulullah memuji Abu Bakar, kalau aku melihat kau nih Abu Bakar, teringat aku Nabi Isa alaihissalam, kata Rasulullah. Tapi kalau aku melihatmu Umar, aku mengingat Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang perlu ada yang tegas, ada yang lembut. Jangan yang tegas jadi lembut pula Pak, lucu nanti jadinya. Misalnya Bapak jarang senyum, tiba-tiba habis pengajian ini senyum di rumah, takut istri Bapak Pak nengok Bapak. Macam biasa lah Bang, takut aku nengok Abang ini. Macam ingin ninggalkan perangai ya Bang, kan kasihan jadinya Pak kan. Jadi kalau memang yang biasa tegas ya udah tetaplah dengan ketegasannya. Tapi ternyata ketika dia jumpa dengan orang yang sealiran sama dia, yang sangar tadi nih Pak, ternyata orangnya akrab. Jadi waktu jumpa sama kita beda, begitu dia jumpa yang satu aliran sama dia pengajiannya, ramah rupanya Pak. Merona wajahnya kalau ketawa, bisa diajak ngobrol. Apakah begini akhlak Rasulullah? Ini ya Pak, tentu gitu pertanyaannya Pak. Apa begitu enggak Rasulullah ngajarin kita itu? Ternyata Pak, kalau Rasulullah dan para sahabat nih Bu, mereka tidak taat kepada Allah secara ritual saja. Tidak hanya dengan sholat saja, dengan puasa saja, dengan tahajud saja, dengan zikir saja, ternyata tidak. Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah mengajarkan Bu, taat kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Jadi kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW Bu, apa kata Rasulullah?
Orang Islam ini seharusnya dia baik kepada orang lain tanpa memandang dia siapa, wajah, suku, ras, status ekonomi, itu tidak ada dipandang dalam Islam. Semua dilakukan dengan baik. Walaupun dalam kenyataannya kita ini kadang memang kita orang Islam tapi macam orang berkasta-kasta, Pak. Masih banyak kita ini yang berkasta-kasta. Ustadz pakai mobil sama pakai Honda itu beda nyambutnya tuh, Pak. Kalau yang pakai Honda situ pakai tat, situ ya tat. Tapi kalau pakai mobil, beda memang, Pak. Jadi walaupun itu tidak benar, cuman kadang perlakuan kita ini memang berbeda dia, Bu. Dalam Islam tidak ada. Ingat enggak Rasulullah dimarahi oleh Allah, Bu? Gara-gara Ibnu Umi Maktum bertanya kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang pembesar sama pembesar Quraisy, Pak. Langsung ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yazzakkaru fatanfa'u dzikra. Orang nih yang berzikir pagi, siang, sore, malam, kau ndak acuh kan, gara-gara kau melayani orang-orang Quraisy, kau mengharapkan keimanan mereka, sementara ini udah jelas berimannya. Jadi kadang ada pembawaan kita yang seperti itu, Pak. Misalnya pejabat ngundang, Bu, kencang kami datang. Kadang Pak ya, udah terbayang amplop besar ya, Pak ya. Sudah tuh agak lain rasanya depan pejabat nih gitu. Tapi kalau misalnya masjid-masjid biasa ngundang agak malas datangnya, Pak. Agak malas ya datangnya. Cara salamannya pun beda gitu, Bu. Ya, senyum-senyum, tentu arah itu. Ini kenyataan loh, Pak. Jadi mulai dari orang biasa sampai orang tahu agama kadang ada terjadi seperti ini. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Tidak ada boleh kita memandang orang rendah melalui status sosial dia, itu tidak benar. Kita lihat, Pak, Islam ini asal katanya itu aslama yuslimu Islam. Dia punya 3 arti. Islam artinya taat, berserah diri kepada Allah. Islam damai dan kasih sayang. Kalau dalam Al-Quran lebih 800 kali Allah mengatakan Rahman dan Rahim itu. Artinya orang Islam ini kasih sayangnya tinggi. Kemudian Islam ini juga artinya keselamatan. Orang yang Islam dia belajar tentang Islam untuk keselamatan dunia dan akhiratnya. Nah, itulah arti Islam ini, Bu. Nah, kemudian dalam doa yang sering kita ucapkan kalau jumpa aja, Pak, jumpa aja kita, Bu, udah doa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepadamu. Nah, itu aja udah doa, Pak. Tanda kita saling sayang namanya itu, Pak. Jadi kalau kita jumpa orang ini, Bu, jangan salahkan Islamnya, salahkan orangnya, Pak. Nah, jadi dia ini mungkin terdoktrin, kadang ada, Pak, ajaran ini menyebar kebencian, Pak. Duduk sama kita aja tidak boleh dia. Nah, itu ada yang seperti itu. Padahal kita sesama Muslim. Kalau kita ingat, Bu ya, Rasulullah mengajarkan Khalifah Umar bin Khattab, Pak, berangkat untuk mengambil kunci kekuasaan di Yerusalem. Itu Yerusalem waktu itu dipimpin oleh seorang pendeta Nasrani namanya Patriark Sporinus. Waktu itu di Yerusalem belum ada masjid, yang ada cuma gereja. Gereja tertua di dunia di Yerusalem namanya Gereja Holy Sepulchre. Dan kunci gereja itu sampai hari ini dipegang oleh umat Islam. Bayangin, Pak, begitu toleransinya di masa Umar bin Khattab. Jadi waktu Khalifah Umar sampai di sana, nah ada lucunya itu, Bu. Khalifah Umar hanya berangkat berdua dengan pengawalnya, pakai 1 ekor onta. Punya perjanjian dia sama pengawalnya. Aku duluan duduk di atas, nanti kalau kau udah capek jalan, kau pula di atas, aku pula jalan di bawah. Ini presiden, Pak. Ganti-gantian lah. Karena waktu itu tidak ada televisi, jadi masyarakat Yerusalem tidak tahu bagaimana wajah presidennya, Pak. Pas pula mau sampai ke Yerusalem, giliran pengawal lah di atas onta tuh, Pak. Pengawal itu yang disambut orang. Selamat datang Khalifah, tuh, udah menggigil dia di atas, Pak. Bukan saya yang Khalifah, itu yang jalan di bawah. Waduh, tambah salut orang lihat pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Siapa gurunya, Pak? Rasulullah SAW. Masuk waktu zuhur, kata pendeta Patriark Sporinus, maaf Khalifah, di sini tidak ada masjid. Silahkan sholat di dalam gereja kami.
Masuk Khalifah Umar ke dalam, ditengok Khalifah Umar bin Khattab terlalu banyak hiasan keagungan umat Nasrani. Dibukanya pintu, diambilnya batu, dilempar oleh Khalifah Umar dari dalam batu itu. Di mana batu itu jatuh, disitulah Khalifah Umar bin Khattab sholat. Nah, di mana batu itu jatuh pula lah akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi membangun Masjid Umar bin Khattab. Jadi hadap-hadapan tuh Pak. Gereja Uli Spulker, Masjid Umar bin Khattab itu hadap-hadapan di Yerusalem. Tersinggung hati pendeta Patriark Sporinus Pak, kurang suci gereja ini sampai tidak mau pula sholat di dalam. Ditanya, apakah kurang suci gereja kami Khalifah sampai engkau tidak mau sholat di dalamnya? Maaf Pak Pendeta, aku melihat terlalu banyak hiasan keagungan agama kalian. Aku takut jika umat Islam di masa yang akan datang pernah mendengar bahwa pemimpinnya sholat di gereja ini, mereka akan hancurkan gereja ini dijadikan masjid. Aku tidak mau itu terjadi. Tuh Pak, itu sama umat lain tuh Bu. Jadi apa yang kita saksikan sekarang ini sangat berbeda dengan yang Rasulullah ajarkan. Nah itu yang poin yang harus kita ingat Pak. Apa kata Rasulullah SAW Bu? Tidak beriman seseorang di antara kalian sebelum ia mencintai saudaranya seperti kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Begitu betullah persaudaraan umat Islam ini. Bahkan kita dikatakan Rasulullah, tidak ada iman kalian kalau kalian tidak saling mencintai. Mungkin ingat Bu, ketika Khalifah Umar bin Khattab menetapkan hukuman mati kepada seorang laki-laki yang tidak sengaja membunuh orang, gara-gara orang itu membunuh ontanya. Dijatuhkan hukuman mati, apa kata orang ini? Baik Khalifah, aku terima hukuman ini, tetapi ada harta anak yatim bersamaku yang belum aku berikan. Izinkan aku keluar dari Madinah ini selama 3 hari. Aku janji, aku pasti pulang lagi kemari. Kata Khalifah Umar, maaf, kau telah menjadikan Allah sebagai saksi pembunuhanmu, dan kau tidak boleh lagi keluar dari Madinah ini kecuali ada orang yang mau menjaminkan dirinya untukmu, yang jika kau tidak kembali, dia yang akan dihukum pancung. Tuh Pak, ditengoknya sahabat Rasulullah yang masih hidup Bu, nampak dia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Paman, bersediakah paman menjaminkan diri paman untukku selama 3 hari ini paman? Aku akan memberikan harta anak yatim ini yang belum aku sempat beri. Kata Abu Dzar Al-Ghifari sambil berdiri, pergilah nak, aku yang akan menjamin dirimu. Tuh Pak. Hari pertama dia pergi, setelah selesai berlalu. Hari kedua sudah selesai berlalu. Hari ketiga Bu, ternyata tidak ada tanda-tanda anak itu datang. Apa kata anak dari orang yang kena bunuh oleh pemuda ini? Khalifah, aku tidak mau tahu. Yang jelas nyawa ayahku yang tertumpah harus ada yang menebusnya. Dan maaf Paman Abu Dzar, karena kau yang telah menjaminkan dirinya untukmu, kau yang harus dihukum pancung. Sama sekali tidak ada raut penyesalan di wajah Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu detik-detik pemancungan akan dilaksanakan, tiba-tiba nampak dari jauh Bu, anak itu berlari Pak. Tuh bagaimana jujurnya tuh Pak ya. Padahal kalau dia lari aja tidak akan tahu orang Pak. Dia balik. Tunggu Khalifah, 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 Khalifah. Ini kalau difilmkan itu gitu ya Pak ya. Bergema-gema suaranya itu. Aku telah datang. Aku tidak akan mengingkari janji yang telah aku buat, karena aku tidak mau orang berkata bahwa tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya. Itu kejujuran dia tuh Pak. Sempat orang Islam jujur semuanya Bu. Aduh, enak hidup nih Pak. Yang jualan jujur. Ini kadang-kadang saya udah haji Pak, nah mungkin saya nipu Bapak tuh, nipu tuh Pak. Orang jualan ternak terpekik-pekik sama penitia korban nih Bu. Bentuk soleh-soleh Ustadz, fee-nya ditanyanya dulu. Berapa fee untuk tapi Bapak saya kan tidak ada di sini Pak, maka saya berani ngomong. Sini mana lah mau tiap hari pengajian Pak. Mana mau lagi yang macam-macam itu tuh. Tapi sesekali ada juga. Sesekali ada juga. Karena apa kata Rasulullah ketika ditanya sahabat, mungkin tidak orang Islam ini mencuri ya Rasulullah? Mungkin. Mungkin tidak orang Islam ini pelit ya Rasulullah? Mungkin. Mungkinkah orang Islam ini berbohong ya Rasulullah? Tidak. Itu Pak, masih mencuri masih ditolerir Pak. Bisa jadi orang Islam kadang dalam keadaan sulit dia mencuri, tapi janganlah Bapak amalkan nih.
Itu ada hadisnya itu gitu pula nanti Pak ya. Cuman berbohong nih Pak, itulah susah betul kita nih untuk jujur Pak. Apalagi duit di depan mata Pak ya, wah itu sulit tuh untuk jujur tuh. Baru aja ngomong kita jujur Pak, nampak duit beda jadinya Pak. Nah, beda jadinya tuh. Rencana nih panitia tidak ada mau ngambil apa-apa, pokok kasih aja kami sapi yang gemuk, yang sesuai dengan harga. Ini udah kami sepakati nih, pokoknya untuk tali udah ada, ini panitia udah kami sepakati udah ada, kasih aja lah kami sapi yang gemuk. Sayang Pak, duit bapak ada sama kami, tidak enak lah kami. Dia berapa? Kalau agak banyak Pak ngambilnya 700 Pak. Ayo udahlah 700 ya, tidak bisa 8. Itu nambah lagi itu Pak, minta. Tapi itu di dunia hayalan Pak, itu pandai-pandai saya aja, pandai-pandai saya aja. Kemudian Bu, melihat pemuda ini datang, semua mata akhirnya tertuju kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar, kau berani menjamin anak ini, pasti kau kenal bapaknya kan? Enggak. Kau kenal ibunya? Enggak. Kok berani kau jamin kau enggak kenal dia siapa-siapa? Aku tidak mau membuat orang berkata bahwa tidak ada lagi orang Islam yang sayang kepada saudaranya sesama Islam. Itu Pak, persaudaraannya Pak. Tidak kenal, tapi sama-sama Islam. Menangis anak yang kena bunuh bapaknya ini Bu. Aku cabut tuntutanku khalifah. Paman Abu Dzar telah mengajarkan kasih sayang kepadaku. Karena aku juga tidak mau membuat orang berkata bahwa tidak ada lagi orang Islam yang mau memaafkan kesalahan saudaranya yang tidak termaafkan. Itulah akhlak paling tinggi itu Pak. Bisa memaafkan kesalahan orang yang tidak termaafkan. Tidak masuk hati dia Bu. Itu tuh yang paling dahsyat. Abu Bakar Siddiq aja pernah hampir gagal tuh Pak. Masalah memaafkan kesalahan yang tidak termaafkan. Abu Bakar Siddiq waktu itu sempat gagal ketika Abu Bakar Siddiq berjanji, demi Allah, siapapun yang memfitnah anakku berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal, kalian tidak akan pernah lagi mendapatkan bantuan dariku, sepersen pun tidak akan aku beri. Karena rupanya orang-orang yang sering dibantu Abu Bakar ikut pula menyebarkan fitnah ini Pak. Turun surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali udlu fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak boleh orang yang punya kelapangan rezeki bersumpah dia tidak mau membantu orang-orang miskin, karib kerabat, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Baru Abu Bakar takut Pak. Tidak jadi Rasulullah, aku tetap ikut, akan aku bantu mereka walaupun mereka telah berbuat salah kepadaku. Baru berhasil Pak. Itu beda sahabat. Sahabat begitu ditegur dengan ayat cepat turut. Kalau kita ada ayat detat, tidak bisa tak. Ustaz tidak merasakan macam saya. Itu jawabannya Pak. Itu payah itu. Ustaz tidak di posisi saya, itu lah ya. Jadi kadang-kadang serba salah kita nih Pak. Nah itu ya Bu ya, begitulah persaudaraan umat Islam ini. Kemudian Bu, Rasulullah mengatakan lagi, kalian belum benar-benar beriman sebelum berkasih sayang. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, kan kita berkasih sayang. Kata Rasulullah, kasih sayang di antara seorang dengan temannya bukan itu, melainkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Jadi kalau hanya sekedar sama teman kita aja kita sayang, bukan seperti itu kata Rasulullah. Kita sayang sama orang yang tidak kita kenal pun Pak, kita mesti sayang. Kucing aja kita sayang, apalagi sama manusia Bu. Nah ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan sayang sama kita aja, sayang juga sama nampak orang. Kadang-kadang kan kita gini Pak, nampak orang tabrakan jatuh, tidak kenal ya, kecuali keluarga kita kena iyalah. Itu sering tuh Pak ya. Jadi kurang kita Bu, nak mau kita nolong, kurang rasa empati kita tuh. Cuman saya ingat dulu Pak ya, memang itulah kadang memilih lah, kadang kita nolong orang nih Pak. Saya sedang ngaji Bu sama Ustadz Ferry Idham di halaman rumah orang di Jalan Paus. Sedang asik mengaji sama anak-anak muda nih Pak, tiba-tiba Bu ada gadis terjatuh ketika belok masuk di dalam paret Pak, berhamburan lari Bu menolong.
Ada yang menyiram, ada yang ngasih air, ada yang mencarikan sendal, rela kotor Pak masuk paret tuh. Kami sesuai yang sering Ustadz ajarkan, harus cepat kita berempati kita terhadap masalah orang. Kami terdiam aja berdua. 2 minggu kemudian Bu, nenek-nenek jatuh dari sepeda. Tidak ada yang bergerak satupun Pak. Jadi memilih pula kadang-kadang nolong nih. Nah ini yang harus kita robah nih. Siapapun ada mampak sama kita, bantu dia. Walaupun ini berat melaksanakan ya Pak. Cuma kita belajar untuk menyayangi siapapun juga. Orang-orang yang butuh bantuan kita bantu dia. Sama orang mengatakan Bu, pokoknya kita bantu sesama orang Islam. Kalau orang-orang di luar kita itu tidak usah kita bantu lagi. Dia tetap dapat hak sebagai manusia. Nah, lihat Pak ya, Bapak ada daging, tentaga Bapak orang Kristen, orang Buddha, antar daging tuh kalau dia makan daging. Makanya ditanya dulu Pak. Kadang ada juga mereka itu yang ajarannya tidak makan daging, nah, jangan diantar. Tapi sekarang di India udah damai Pak, orang Islam di sana kurbannya kerbau, tak sapi Pak. Karena kalau sapi sama dengan Tuhannya, jadi makanya orang pakai kerbau. Cuma kerbau di India tuh berotot Bu, mungkin sering apa Pak ya, olahraga kuat mungkin. Memang besar Pak, yang besar. Nah sekarang tidak ada masalah lagi. Nah jadi itu Pak, Bapak punya tetangga Kristen, Buddha, Hindu, dia minta daging, Bapak daging banyak, kasih sama dia, tidak ada masalah. Tapi kan kurban ini untuk mendekatkan kepada Allah. Allah sudah mengatakan bukan darah dan dagingnya yang naik sama aku, ketakwaan kalian itu yang naik. Masalah daging tidak ada jadi masalah. Kalau memang banyak untuk kita kasih sama orang sakit gigi itu nanti panas tuh Pak. Kalau sendiri kita mau menghabiskannya panas tuh. Kemudian lagi Pak, orang yang kasih sayang kepada orang lain kata Rasulullah, maka mereka akan dikasih sayang oleh Allah yang Maha Pengasih. Oleh sebab itu sayangilah makhluk di bumi, maka makhluk yang di langit akan sayang kepadamu. Nah ini udah jelas nih Bu. Jadi tidak bisa kita cemburut-cemburut sama orang Pak, walaupun tidak sepaham sama dia. Kadang Pak ya, memang itulah, kita duduk sama orang tak sepaham ini, hindari hal-hal yang membuat kita berdebat. Apa yang membuat kita sama, itu aja lah ceritakan. Macam kami para mubalik ini kan banyak juga yang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Masalah COVID ini misalnya, ini banyak perbedaan-bedaan di antara kami sendiri kawan-kawan. Jangan cerita itu. Kalau rasa-rasa kamu runcing, awak sama anak dokter Pak, macam kan tahu lah berdua kan, tidak nyambung ya dia Bu kan. Baik cerita lain lagi Pak. Apa yang membuat kita berdebat, hindari. Apa yang membuat kita bisa satu, itu saja yang kita bahas. Karena perbedaan tidak akan selesai-selesai Bu, sama aja semuanya, pasti akan berbeda. Mulai dari Rasulullah hidup lagi, masalah Rasulullah jangan ada yang sholat asar sebelum sampai kepada Bani Quraidah. Rupanya pas tengah jalan masuk sholat asar Bu, berdebat sahabat. Pesan Rasulullah tadi apa? Jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Datangnya satu lagi, Rasulullah kan menganjurkan kita sholat tepat pada waktunya. Masuk sholat, sebagian sholat, sebagian akhirnya sholat asar ketika sampai di Bani Quraidah. Sampai ke Rasulullah masalah ini Bu, kata Rasulullah dua-duanya benar, tidak ada masalah. Kan tidak ada masalah sebetulnya itu Pak kan. Nah, jadi kasih sayang itu lebih ditinggikan Bu daripada perbedaan yang membuat kita akan hancur. Apa yang membuat kita suami istri itu bersatu Bu? Karena cinta. Padahal kalau dipikir-pikir ada berapa bapak banyak buat kesalahan sama ibu. Istri Pak ada diperiksanya handphone suaminya Bu, tetap nampak dia nama salah satu kawan suaminya nih biawak. Siapalah biawak nih teleponnya berbunyi handphone istrinya Pak. Aku rupanya biawak dikasih nama istrinya Pak. Sering kena marah jadi rumah Bu kan, tulis nama istri biawak. Dicoba istrinya nelpon siapa kawan abangnya yang biawak ini, rupa handphone dia yang bunyi Pak. Mau, tapi tetap istri bisa sabar. Berapa kali bapak buat kesalahan, istri selalu memaafkan. Apa yang membuat itu Bu? Cinta. Udah berapa kali anak bikin kesalahan Pak, yang orang tua tetap cinta kepada anaknya. Kenapa kita tidak bisa Bu ke yang lain seperti itu juga gitu Pak? Hanya gara-gara berbeda. Kalau sama anak tak berapa mungkin perbedaan mungkin ya Pak ya. Apa yang cakap bapak dibantah ya, tapi yang anak tetap anak. Karena persaudaraan muslim itu seperti satu tubuh Bu. Satu sakit yang lainnya merasakan. Nah,
itu Pak. Kemudian contoh konkret mencintai atau menyayangi saudara itu, yang pertama adalah berwajah cerah ketika menjumpainya. Ibu tahu enggak, senyum kita bisa menular kepada orang lain. Cemberut kita bisa juga menular kepada orang lain. Saya lihat orang tayangan Bu di kereta api, dia pura-pura nengok HP, dibantai, ketawa Pak. Satu gerbong tuh ketawa semuanya Pak. Nah, dia nengok HP, ketawa sendiri, dia ketawa orang semuanya Pak, segerbong tuh. Nular enggak Pak kebahagiaan tuh? Nular. Tapi kalau sempat kita berwajah cemberut, macam mana orang mau duduk dekat kita Pak? Nggak, pasti tidak ada orang datang, apa kabar? Pasti tidak. Apa masalah? Ikutlah mukanya sekali Pak. Ikut, nular dia Pak. Kita cemberut, orang akan sedih. Kita ceria, orang akan ceria. Kita pulang ke rumah, wajah ceria Pak, itu ngalir ke istri, ngalir ke anak. Tapi wajah pulang cemberut Bu, sama istri takut juga negur kita tuh jadinya Pak. Ada masalah abang nih mungkin agaknya nih. Jadi makanya Pak, usahakanlah Bapak kok ke istri orang bisa Bapak ramah. Itu tuh yang sering jadi masalah tuh. Ke istri orang bisa ramah Pak. Assalamualaikum Bu. Coba praktekkan itu di rumah gitu Pak. Tapi enggak Bapak ya, kalau Bapak saya yakin enggak macam itu. Ini pengaduan beberapa orang istri, sama orang ramah dia tapi entah ngapa tuh di rumah tuh cemberut aja kerja abang nih. Ingat enggak ketika para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah Pak, apa yang membedakan Rasulullah nih sama kami? Kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah tuh sama aja dengan suami-suami yang lain, cuman dia kalau di rumah murah senyum. Kan terbalik tuh, di rumah murah senyum, di luar Rasulullah tuh senyum, di rumah senyum, tidak ada topeng Pak, tidak ada topeng. Kalau kita kan banyak topeng Pak. Di luar bentuk baik, ramah, penyayang, ternyata di rumah kadang bertolak belakang dari pribadinya yang di luar. Ada Pak satu jamaah pengajian rutin datang, tapi kasar sama istri Pak, tidak ada yang berubah. Entah kemana pergi pengajian tuh Bu. Kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri masih ada juga nyangkut sedikit Pak. Ini masuk keluar ke telinga kanan, keluar balik dari kanan tuh. Jadi tidak ada yang dipraktekkan jadinya Pak. Nah ini ya Pak ya, ini memang bentuk ketawa nih Pak, tapi pedih nih Pak. Saya yakin pasti ada Bapak yang tersinggung nih. Dan itu harus, Kalau ngaji ini tidak tersinggung mana enak Pak. Tapi saya tidak bermaksud untuk menyinggung orang. Yang kita sampaikan kan hal-hal yang hari-hari terjadi Pak. Kemudian Bu menjawab salam. Nah itu contoh bahwa kita itu saling berkasih sayang. Menjawab salam orang nih Bu ya. Ini merupakan kewajiban Pak. Mengucapkan salam sunat, menjawab salam wajib. Jadi jangan sampai kita pelit, orang mendoakan kita kok kita tidak mau pula membalasnya. Kemudian berjabatan tangan dengan penuh kehangatan. Jadi tidak bisa kita salam tuh, kan ada orang Pak salam gini aja deh Pak. Cuman kalau di masa pandemi ini ya tengok-tengok juga Pak. Orang bersalam kadang ada orang takut, kadang enggak. Kalau yang enggak takut oke lah. Tapi kalau yang takut Pak jangan Pak tersinggung. Kemudian sekarang memang enggak ada orang masuk hati lagi Bu. Habis salam pakai antis di tangan, enggak perlu kita tersinggung lagi Pak. Lantak ulang-ulang Pak, dia sampai habis nuvo itu antisnya itu. Kadang yang mau disalam banyak, tiap bersalam cuci Pak, tiap cuci. Dulu ingat saya Bu, ada orang ngaku agak orang ngantar air galon nih Pak, minta berhenti dia Pak 2 hari waktu pandemi itu. Ngapa kau minta berhenti? Setiap masuk perumahan kena disinfektan dia Pak, kena semprot sampai basah kuyup dia balik. Habis ini saya nak mati kena covid nih Pak, kena disinfektan nih saya mati dibuatnya nih. Akhirnya berhenti dia Bu, karena ketakutan. Jadi kalau misalnya Bapak bersalaman, kalau rasa-rasanya menurut Bapak aman ya silahkan. Kalau rasanya orang tidak mau salaman, jangan kita tersinggung. Kemudian apa kata Nu'man bin Bashir Pak? Rasulullah mengatakan perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai dan mengasihi, saling menyayangi seperti satu tubuh, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian apa lagi anjuran Rasulullah Bu? Menyayangi anak yatim. Sampai kata Rasulullah Pak,
Inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan, hajat hidup kalian di dunia dikabulkan oleh Allah, hati kalian dilembutkan oleh Allah. Ingin ya Rasulullah, usap kepala anak yatim. Itu amalan untuk melembutkan hati. Maksudnya itu Bu, beri dia kasih sayang. Namanya membela itu kan namanya memberi kasih sayang. Cuman banyak orang salah arti Bu, diusap aja kepala anak tuh terus Bu, sulah kepala anak tuh Pak. Kalau diusap-usap terus Bu kan, udah bagus rambutnya Pak. Kadang ngamuk dia Bu, dia pakai pomade tuh Pak. Udah payah dia begini-gini kan, datang awak menggesek itu Pak. Rasa biarlah nak dikasih duit Ustaz sakit hati saya, lama awak begini-gini kan tuh tadi digosok-gosok kepala tuh. Kan ada yang gini-gini Pak. Maksudnya beri dia kasih sayang. Itu belayan tuh Bu. Kemudian kata Rasulullah, beri dia makanan dari apa yang kalian makan, jangan dibedakan. Karena Bu ya, masih banyak orang Islam ini yang suka membedakan makan antara pegawainya dengan dirinya. Tidak boleh Pak. Apa yang kita makan, itu yang dia makan. Bukan tidak ada Pak. Saya kira dapat cerita dari karyawannya. Kalau ditengok solehnya bukan main, sedekah bukan main. Kami tahu asli bos kami itu, kami tahu Ustaz. Minum air putih di rumah tidak boleh. Makanan dibedakan Pak. Kalian kalau pergi makan pergi keluar, jangan kalian makan di rumah nih. Macam itu Pak. Tapi kalau tampilan pencitraan di luar bukan main lagi Pak. Nama harum, banyak sedekah, nyumbang ke masjid sekian juta. Yang paling tahu tuh pasti orang yang dekat dengan kita. Nah jadi ini Bu, jangan dibeda-bedakan makan. Apa yang kita makan, ibu ngasih anak yatim itu juga dimakan. Itu yang dimakannya, jangan dibedakan. Jadi apa kata Rasulullah jaminannya Bu? Akan dipenuhkan hajat hidupmu, hatimu akan dilembutkan oleh Allah. Jadi kalau yang keras-keras hati kita nih Pak, kan banyak juga kita nih ego tinggi Pak ya. Dikasih tahu nggak mau, melawan, membantah, padahal rajin sholat, tinggal sedekah kepada anak yatim. Itu sedekah khusus untuk melembutkan hati. Itu sayang kepada anak yatim, fakir miskin. Kemudian apa pesan Rasulullah Bu? Rendahkan hati kalian bukan karena lemah. Jadi waktu Pak Yusuf Hamka diwawancarai, apa kunci sukses Bapak Pak? Kenapa Bapak sampai sekaya ini? Waktu orang PPKM di Jakarta Bu, Pak tutup dagangannya ya, kasih sekian juta. Itu cara dia Pak, ada solusinya. Nyuruh orang nutup nih Bu, harus ada solusinya Pak. Ini kadang orang hanya banyak menyalahkan tetapi tidak ngasih solusi. Macam anak-anak kecil Bu ya, ribut di masjid. Sini bisa diam, dapat kalian 2.000 satu orang. Diam tuh Pak, bukan jumlah uangnya. Dia nengok kita perhatian sama dia tuh Pak, kasih dia duit. Karena kata Rasulullah apa Bu, kadang ada orang ini yang ditarik lewat perutnya, maksudnya Pak, seleranya Pak. Seleranya itu kita kasih dia akan nurut. Nah begitu juga pengusaha-pengusaha orang-orang kaya Indonesia ini Bu, tengoknya ini berapa, hitung semua makanannya, hitung semuanya, bayar, suruh orang, kasih ke orang, makan gratis. Itu ada juga Pak. Jadi waktu Pak Yusuf Hamka diwawancara apa katanya Bu, kita ini harus banyak bertanya. Kenapa lembut hatinya itu Pak? Karena dia merasa rendah hati bukan karena lemah. Karena kalau kita rendah hati itu Bu, kita banyak tahu jadinya. Kita mau bertanya Pak, gimana caranya supaya gini? Oh ini caranya Pak. Kadang kalau orang keras hati itu Pak, nak mau rendah hati kan sok tahu Pak. Coba lah Ibu ngomong sama orang sok tahu Bu, sakit hati kita dibuatnya. Oh waktu yang di sana itu tuh, oh enggak gitu ceritanya. Tuh malas kita Pak, enggak mau diam sikit aja Bu. Enggak mau ngalah dibuatnya. Pokoknya dia serba tahu. Oh waktu kejadian orang yang meninggal karena vaksin COVID itu, oh dia enggak gitu. Kalau enggak gitu tuh Pak, lama-lama malas loh. Macam kan tahu dia semua. Orang macam itu susah hidupnya tuh Bu. Kenapa? Dia sombong gitu Pak. Dia enggak mau menjadi orang yang rendah hati. Orang rendah hati pasti banyak bertanya. Dengan banyak bertanya itulah dia banyak faham. Kalau kita sudah banyak faham, itu yang membuat kita naik. Maka kata Rasulullah, siapa yang rendah hatinya, Allah akan angkat derajatnya. Jadi itu makanya perlu kita rendah hati. Kami ustadznya aja banyak yang tinggi hati nih Pak. Nggak dapat aja tempat parkir dia Bu ya. Nggak jadi dia ceramah. Itu ada tuh Pak.
Datang dia misalnya ke masjid, tidak ada tempat parkir khususnya, tidak jadi. Tapi itu tidak terjadi di sini Pak ya. Saya mendengar ada perkataan jemaah tidak dapat di tempat parkir Ustaz, ditelepon pun tidak mau lagi. Ngilang deh Pak. Berapa banyak orang yang dikecewakan. Nah, itu Bu. Awak kalau tidak dapat Pak parkir Pak di mana dapat aja lah. Tidak usah terlalu apa namanya Pak ya, tinggi hati betul. Ingin terlalu dihormati, ingin dihargai. Saya ingat Bu ya, seorang guru begitu dia diundang orang makan Pak, datanglah dia sama murid-muridnya. Maaf Pak, tidak ada tempat. Di mana duduk Pak? Di tempat parkir sendal Pak, sama murid-muridnya. Datang muridnya ngomong, macam ini betul kita diperlakukan Pak. Mereka itu berbaik sangka dengan kita, karena hanya orang-orang kita nih yang sanggup untuk diperlakukan seperti ini. Biarkan mereka yang duduk di sana. Itu tuh yang mantap tuh Pak. Ini pas nggak ada tempat duduk saya Pak. Maaf ya Pak ya, pulang saya. Kan ngeri tuh Pak kan. Tuh cerita lah ke kawan lain tuh Bu. Awak lah diperlakukannya kayak gitu. Ustadznya kan inilah. Saya ingat Pak ya, Syekh Ramadan Al-Buti yang Syekh di Syamsiria itu. Begitu Habib Al-Jufri sedang ceramah Bu, datang dia pakai tongkat Pak. Terkejut Habib Al-Jufri menengok ulama besar datang Pak, langsung dipanggilnya, disuruh duduk. Enggak, saya mau ikut pengajian katanya. Saya mendengar pengajian ini tentang iman kepada Allah. Hati saya ini sekarang sedang kotor, banyak betul maksiat yang saya lakukan. Ulama besar tuh Pak. Mau duduk, siapa betul lah kita nih baru. Apa Ustaz nak mau diundang Ustaz? Ditolak amplop 200 awak dibuat. Kan ngeri tuh Pak. Nah, ada pokoknya di mana memang godaan ini selalu datang Pak. Cuman belajar untuk memenangkan apa yang benar di sisi Allah itu yang kita perjuangkan itu. Walaupun kadang pas kita butuh-butuh pula Pak, Ustadz bisa khatib di masjid kami. Ini kecil nih Pak. Insya Allah bisa. Tahu-tahu sehari sebelum hari Jumat nelfon Pak kantor gubernur. Ustadz bisa khatib. Terbayang Pak galau nih Pak, berapa kali lipat nih besarnya nih. Di situ kadang diuji Allah. Yang mana kita pilih? Mau duit atau memang kita mau berdakwah? Itu pembedanya lagi Bu. Walaupun berat, pilihlah siapa yang mengundang kita duluan. Jangan dikecewakan orang. Ini yang harus belajar, termasuk saya nih Pak ya, harus belajar betul nih untuk bisa komitmen soal itu. Jadi kita rendah hati bukan karena lemah. Kemudian apa kata Rasulullah Bu? Jangan merendahkan diri karena ingin meminta. Itu juga Pak. Saya ingat seorang kiai mencium tangan gubernur. Itu Pak. Rupanya apa Bu? Mengajukan proposal. Itu sedih saya itu Pak. Mengajukan proposal itu namanya merendahkan diri karena ingin meminta. Itu tidak bagus dalam Islam. Kita tidak boleh seperti itu gara-gara meminta. Kita menghormati ya Bu, menghormati pemimpin ya, tapi jangan menjilat. Apa ya? Jangan sampai kita menjilat. Kemudian apa? Menginfakkan harta yang didapatkan secara halal. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, dia hanya menerima yang baik. Bapak banyak menilap duit, sudah itu bapak sedekahkan. Apa kata para ulama? Sama dengan mencuci baju pakai air kencing. Sedekah bisa menolak bala. Saya udah banyak sedekah Ustaz, sakit juga saya. Kaji sumbernya dari mana? Kaji sumbernya dari mana Bu? Kalau berbuat baik pakai duit orang, semua orang pandai ya Pak. Akan ada orang nih Bu, dia ingin mengunjungi satu masjid, dia pejabat nih, yang tidak tidur tuh camat Pak, lurah mencarikan duit untuk sumbangan dia tuh. Yang bernama besok yang ngasih ya Pak. Sumbangan dari wali kota Zimbabwe, sekian. Jadi kan dia yang bernama, yang mencari duit bawahannya, yang mengutuk orang yang kena minta Pak, pengusaha. Makanlah sama kalian duit tuh. Itu Pak kena kutuk. Itu yang disedekahkan mana bisa menyehatkan badan. Yang diterima Allah tuh Bu, pencarian kita yang halal, halalan thayyibah. Itu yang diterima. Orang jahiliyah aja dulu membangun Ka'bah tuh Bu, syaratnya apa Pak? Harus dengan pencarian kalian yang halal. Padahal orang tuh jahiliyah tuh Pak. Untuk membangun Ka'bah tuh jangan coba duit haram masuk ke dalam ini. Jadi ini Bu, kita ini banyak, saya udah banyak sedekah, saya banyak melakukan kebaikan,
Tapi ngapa saya sakit juga? Banyak juga musibah saya datang. Kaji sumber dari mendapatkan uang itu. Dia pasti itu masalahnya, Bu. Tapi kalau uang halal yang kita dapatkan, Pak, itu yang kita bawa sedekah, itu yang mendatangkan keberkahan. Tapi kalau duit-duit ser-seran dari mana-mana itu yang tidak jelas, orang ngurus KTP tidak bayar dibilang 100.000 tuh Bapak sedekahkan 50.000, tidak mau, Pak. Orang tuh dia tega, dia makan duit saya. Itu yang kita kasih sedekah ke orang, Pak. Bagaimana kita hidup akan tenang ya, Bu. Kemudian kasih sayang kepada kaum miskin dan sengsara. Ini tugas umat Islam. Makanya Rasulullah itu berdoa, Bu, ya Allah jadikanlah aku orang miskin dan mencintai orang miskin. Maksudnya itu apa, Bu? Bukan kita nih umat Islam harus miskin, Pak. Kalau orang miskin tuh, Bu, dia berhati, Bu. Dia tahu penderitaan orang lain. Itu maksudnya, Pak. Jadi bapak ibu bergelimang harta tapi hatinya hati orang miskin, bisa merasakan penderitaan orang. Saya ingat dulu, Bu, di televisi ada acara tolong. Rata-rata yang mau nolong pasti orang miskin, Pak. Orang kaya jarang lolos. Pasti orang miskin yang merasakan penderitaan orang miskin. Tapi kalau orang kaya yang berhati orang miskin, dia pasti simpati dengan orang miskin. Nah, jadi ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Bergaul dengan ahli ilmu dan hikmah. Bergaulnya dengan orang-orang baik, orang-orang pilihan. Dulu ada seorang ulama, Bu. Dia tidak akan duduk kecuali dengan orang yang bercerita tentang akhirat. Jadi ketika nampak orang ngumpul di masjid, dia langsung dekat. Rupa orang cerita duit masuk, Pak. Duit masuk sekian, langsung pergi dia, Pak. Langsung pergi dia. Syekh, kenapa kau pergi, Syekh? Aku ini sama seperti orang yang kehujanan. Jadi aku nampak rumah tadi, mau berteduh ke situ, rupa rumah itu lebih bocor lah daripada ini hujan. Itu kata dia, Pak. Jadi mudah-mudahan kita ini hanya bergaul dengan orang-orang baik dan bersikap kasih sayang kepada orang-orang yang memang belum tahu tentang Islam. Jadi sesama muslim jangan sampai bapak suka cemberut sama orang disambut dengan wajah yang ceria, disalami dia kalau dia mau salaman. Ini bagian dari akhlak orang Islam. Jadi kalau ada bapak nampak orang yang taat seperti ini, berarti dia mungkin belum tahu tentang akhlak Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.